Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat, sehingga ini dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Dan untuk keefektifan tersebut, kalimat efektif harus memenuhi paling tidak 6 syarat. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide kalimat ini boleh panjang atau pendek. Dan penutur tidak boleh menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan ke dalam sebuah kalimat. Yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Syarat yang ketiga ada keparalelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajat, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Umpamanya dalam sebuah kalimat unsur pertamanya menggunakan verba, maka untuk kalimat keduanya juga menggunakan verba. Untuk syarat yang keempat, kalimat efektif yaitu ada ketepatan atau kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat, sehingga ini membentuk atau terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Syarat yang kelima, ada kehematan, yang artinya dengan adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak memakai kata-kata yang mubazir, tidak mengulang subjek, tidak menjamakkan kata yang memang sudah terbentuk jamak. Jadi untuk syarat yang kelima ini tidak ada pemborosan kata. Yang keenam ada kelogisan atau terdapatnya arti kalimat yang logis. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis. Untuk poin yang ke B atau yang kedua ada beberapa kasus kalimat yang tidak efektif. Dalam kalangan masyarakat, kita banyak mendengar orang-orang itu atau orang-orang di sekitar kita memakai kalimat yang tidak efektif. Tetapi jika pembicaraan itu tidak formal, tentu saja itu tidak dipermasalahkan. Adapun beberapa kasus mengenai kalimat yang tidak efektif. Yang pertama ada kasus bagi yang menitip sepeda motor. Salah satu kesalahan yang tergolong laten di kalangan pemakai awam adalah pemakai kata depan bagi di samping kepada dalam tuturan yang bersifat informatif dan instruktif, seperti bagi yang menitipkan sepeda motor harus dikunci. Untuk kasus yang kedua ada dosen yang berhalangan hadir. Maksud di sini yaitu meminta dosen yang berhalangan hadir agar memberitahukan hal keberhalangannya itu kepada petugas sekretariat. Namun kalimatnya itu terasa janggal. Untuk kasus yang ketiga ada saya melihat kelakuan anak itu. Dalam kalimat ini kedua belah pihak itu akan merasa bingung, yaitu saya atau anak itu. Kasus yang keempat ada mereka mengantar iring-iringan. Yang keenam kasus bebas parkir. Dan yang terakhir ada kasus tempat pendaftaran